Pranam Sadhguru, nama saya Kapil Dev Bell. Demi menjangkau kehidupan yang lebih baik, pertumbuhan, dan kualitas hidup, manusia menguras sumber daya alam. Kami mendengar generasi muda menyalahkan generasi ini karena menyusutnya planet ekologi lingkungan. Apakah Anda percaya bahwa manusia sedang menuju perang air dan bencana sebelum kita keluar dari kesulitan? Atau apakah Anda berkeyakinan akan kecerdasan manusia? Kecerdasan. Ini begini, kita harus mengerti ini. Kita sedang membicarakan bermacam hal. Saat ini, mereka sedang bernegosiasi keras di Paris, di mana India dan negara-negara lain yang disebut sebagai negara utama, yang pada dasarnya ide ini telah kita bicarakan selama 20 tahun terakhir. Saya telah berbicara tentang ini di berbagai forum, mengatakan, mari kita bahas pembagian konsumsi per kapita dan jejak karbon. Jika kita melakukan itu di India, kita hampir tidak memiliki jejak karena kebanyakan orang tinggal di gubuk. Mereka tidak benar-benar mengkonsumsi apapun. Mereka tidak meninggalkan jejak karbon. Seseorang besok menghilang, dia tidak meninggalkan jejak kaki, kan? Tapi mereka menginginkan hal yang berbeda. Ini adalah kesepakatan yang akan harus dinegosiasikan keras. Itu sudah terjadi. Selain ini, apa yang Anda pada akhirnya coba lakukan adalah membatasi aspirasi manusia. Anda tidak akan berhasil. Percayalah padaku, ada orang-orang, saya tahu di rumah-rumah California, sebelumnya mereka mengendarai Prius. Sekarang mereka semua beralih ke Tesla. Tapi di garasi, mereka memiliki 2 Ferrari atau mereka punya SUV besar. Oke? Beginilah, saat mereka pergi ke kantor, saat mereka pergi ke pertemuan sosial, mereka ingin dilihat di mobil listrik. Ketika mereka bepergian bersama keluarga, mereka ingin menggebrak mobil 6 silinder. Oke? Jadi saya katakan, kamu tidak dapat membatasi aspirasi manusia. Hal terbaik adalah mengurangi populasi manusia. Pada awal abad ke-20, kita berjumlah 1,6 miliar orang. Hari ini kita sebanyak 7,2 miliar orang. Di India, pada tahun 1947, kami berjumlah 33 juta orang. Hari ini kita 1,2 atau 1,2 miliar orang. Jadi, 3 kali, 4 kali kita telah berlipat ganda. Kita baik, tapi kita terlalu banyak. Kita perlu memahami ini. Hanya sejumlah tertentu kehidupan manusia di mana planet dapat pertahankan. Dan yang terpenting, karena kehebatan teknologi yang kita miliki hari ini, kita mungkin mengkonsumsi apa yang akan dikonsumsi 10.000 orang di 1.000 tahun yang lalu. Satu orang, saya tekankan, satu orang mengkonsumsi jatah 10.000 orang yang akan dikonsumsi 1.000 tahun yang lalu. Maka, jika masalahnya seperti ini, hal yang paling sederhana adalah kita harus memproyeksikan atau merencanakan populasi yang lebih sedikit di masa depan. Tapi sekarang, PBB memprediksi bahwa pada tahun 2050 kita akan menjadi 9,6 miliar orang. Pada 2075, kita akan menjadi 12,1 miliar orang. Saya ingin Anda hanya membayangkan hidup Anda pada planet ini. Anda dan saya mungkin tidak ada di sini. Tetapi jika proyeksi ini menjadi kenyataan, anak-anak kita dan anak-anak mereka lakukan apa saja yang kamu inginkan, mereka tidak akan bisa hidup dengan baik. Tapi bagaimanapun juga, jika kita tidak secara sadar mengontrol ini, alam akan melakukannya kepada kita dengan cara yang kejam. Bukan karena kita akan diizinkan untuk hanya muncul seperti ini. Sesuatu akan terjadi yang kita tidak tahu cara menanganinya, dan cara-cara kejam akan terjadi. Tapi kebanggaan manusia adalah kita bisa melakukan apa yang kita inginkan secara sadar. Ada sesuatu yang perlu kita ambil. Setiap pemimpin dunia harus mengambil ini. Kepemimpinan di planet ini. Di pertemuan Paris ini, alih-alih berbicara tentang berapa banyak yang akan kamu konsumsi, berapa banyak yang akan saya konsumsi, apa yang harus Anda lakukan? Mengapa kita tidak mengatakan pada tahun 2050 kita akan menjadi 4 miliar, bukan 9,6 miliar? Mengapa tidak? Yang harus Anda lakukan adalah bahwa Anda seharusnya tidak boleh bereproduksi. Orang-orang berbicara tentang dividen ekonomi dari adanya populasi anak muda. Pasti itu benar. Sekarang kita punya. Kita harus mengambil keuntungan dari itu. Tapi ini beberapa tahun yang lalu, di tahun 2006, ketika kami berada di Davos, ada keseluruhan banyak menteri serikat pekerja dan lain-lain. Mereka semua menyombongkan, kami bangsa termuda. Kami adalah bangsa yang termuda. Saya mengajukan pertanyaan sederhana. Di mana orang-orang yang tua? Mereka berkata, tidak, kami yang termuda. Tidak apa-apa. Tapi di mana orang-orang tua itu? Di India, orang tidak menjadi tua. Mereka mati secara dini. Itu
sebabnya kita adalah bangsa termuda. Anda sebaiknya tahu itu. Kita bisa memanfaatkan situasi sekarang, tapi kita tidak bisa menertawakannya. Itu bukan sesuatu yang kita ciptakan. Ini adalah sesuatu yang sayangnya terjadi untuk kita. Karena pada tahun 1947, rata-rata harapan hidup seseorang India adalah 28 tahun. Hari ini, itu menjadi 64, itu rata-rata. Tapi saya beritahu Anda, jika Anda membagi kota dan pedesaan, perkotaan mungkin sekitar 70, pedesaan adalah sekitar 50. Ya, 50 bukanlah waktu untuk mati bagi seseorang.